Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian berpikir bagaimana sebuah kegiatan penyuluhan pertanian bisa berjalan dengan rapi, teratur, dan hasilnya benar-benar dirasakan oleh petani? Nah, semua ini tidak lepas dari satu hal penting, yaitu administrasi penyuluhan pertanian. Nah, di video kali ini kita akan membahas apa itu administrasi penyuluhan, mengapa penting, dan bagaimana cara mendesainnya agar kegiatan penyuluhan bisa lebih efektif dan profesional. Administrasi penyuluhan pertanian adalah sebuah proses pengelolaan kegiatan penyuluhan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi, yang dilakukan secara sistematis dan terdokumentasi. Tujuannya sederhana, tapi sangat penting, agar semua kegiatan penyuluhan bisa terarah, efisien, dan mudah dipertanggungjawabkan. Dalam penyuluhan, administrasi bukan hanya soal tumpukan kertas atau laporan formal. Lebih dari itu, administrasi adalah alat bantu manajemen, membantu penyuluh mengetahui apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dikerjakan, dan apa yang akan dilakukan ke depannya. Teman-teman, dalam administrasi penyuluhan ada beberapa komponen utama yang perlu kita pahami. Yang pertama yaitu perencanaan penyuluhan. Tahap ini mencakup penetapan tujuan, sasaran metode, dan jadwal kegiatan. Contohnya saat penyuluh menyusun rencana kerja tahunan atau RKT. Semuanya dicatat dalam dokumen administrasi. Yang kedua yaitu pelaksanaan penyuluhan. Ini meliputi kegiatan seperti temu tani, sekolah lapang, demonstrasi cara, dan pendampingan kelompok tani. Tiap kegiatan perlu dicatat dalam laporan harian atau mingguan agar lebih mudah dipantau. Dan yang ketiga, evaluasi dan pelaporan. Tahap ini membantu penyuluh menilai sejauh mana kegiatan yang dilakukan sudah mencapai tujuan. Laporan hasil penyuluhan biasanya disusun secara berkala dan disampaikan kepada dinas atau lembaga terkait. Sekarang mari kita bahas cara mendesain administrasi penyuluhan yang efektif. Langkah pertama, identifikasi kebutuhan dan tujuan. Sebelum membuat administrasi, penyuluh perlu memahami kondisi petani, potensi wilayah, dan apa yang ingin dicapai dari kegiatan penyuluhan. Langkah kedua, menyusun dokumen administrasi. Dokumen ini meliputi buku tamu kegiatan, daftar hadir, rencana kegiatan, catatan hasil penyuluhan, serta laporan evaluasi. Langkah yang ketiga, pengelolaan arsip dan data. Semua laporan, foto kegiatan, hingga catatan lapangan harus diarsipkan dengan rapi, baik dalam bentuk dokumen fisik maupun digital. Hal ini penting agar setiap kegiatan bisa dilacak dan dijadikan dalam pembelajaran di masa depan. Yang keempat, manfaat teknologi digital. Sekarang sudah banyak aplikasi yang memudahkan penyuluhan seperti Cyber Extension dan Sipindo. Dalam teknologi, administrasi bisa dilakukan lebih cepat, efisien, dan transparan. Jadi teman-teman, kita bisa simpulkan bahwa administrasi penyuluhan pertanian bukan sekedar kewajiban administratif, tapi justru merupakan fondasi utama dalam pengelolaan kegiatan penyuluhan. Dengan administrasi yang tertib dan terencana, penyuluh bisa mengatur waktu, sumber daya, dan metode kerja dengan baik. Terima kasih sudah menonton. Semoga penjelasan ini membantu kalian memahami pentingnya administrasi dalam penyuluhan pertanian.